Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Anggi Lutfitarani, NPM 1903031005. Yang kedua ada Matul Hoiriyah, NPM 1903032010. Yang ketiga ada Yunita Yusuf, NPM 1903031050. Izinkan kami dari kelompok 3 menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Perilaku dan Estimasi Biaya. Perilaku biaya yaitu mengkaji bagaimana total biaya dan biaya per unit berubah sehubungan dengan perubahan output atau tingkat trigger aktivitasnya. Kategori perilaku biaya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga ada biaya campuran. Biaya tetap adalah biaya yang secara total bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu, tetapi dalam biaya per unit berubah. Hubungan biaya dengan volume kegiatan berbanding terbalik. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, tetapi secara per unit tetap. Hubungan biaya dengan volume kegiatan berbanding lurus. Contohnya seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang harus dikendalikan dalam biaya variabel adalah aktivitasnya, karena semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, biaya campuran. Biaya campuran di dalamnya terkandung unsur biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya campuran ini secara total berubah-ubah. Tetapi perubahan biaya tersebut tidak sebanding dengan volume kegiatan atau tidak profesional. Contoh dari biaya campuran itu ada biaya telepon rumah, di mana di dalam contoh ini terdapat dua biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, biaya tetap itu terletak pada biaya abodemen, yaitu biaya telepon rumah tersebut walaupun tidak dipakai, jika terpasang kita tetap membayar biaya tersebut. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabelnya yaitu ketika kita menggunakan terus-menerus, maka biaya yang harus kita bayar juga terus meningkat. Materi selanjutnya ada kisaran relevan dan horizon waktu. Pengklasifikasian suatu biaya ke dalam biaya variabel atau biaya tetap dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama kisaran relevan. Kisaran relevan adalah aktivitas yang mengasumsikan bahwa perilaku variabel dan tetap adalah valid. Konsep ini berlaku pada biaya variabel dan biaya tetap. Kisaran relevan pada biaya variabel terkait dengan hubungan linier hanya variabel dengan tingkat aktivitas. Sedangkan kisaran relevan pada biaya tetap terkait dengan tidak berubahnya atau konstan biaya tetap dalam kisaran aktivitas tertentu. Yang kedua ada horizon waktu. Biaya campuran mengandung unsur di dalamnya biaya variabel sekaligus biaya tetap. Agar estimasi biayanya lebih baik, maka biaya campuran harus dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Ada 3 metode yang digunakan dalam memisahkan biaya variabel. Yang pertama ada metode grafik. Metode grafik yaitu metode menganalisis biaya dengan menggambar biaya tersebut ke dalam grafik, di mana grafik mencerminkan sebaran biaya untuk berbagai tingkat aktivitas. Grafik biaya digambarkan dengan sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal menunjukkan biaya tingkat aktivitas, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan tingkat biaya. Adapun kelebihan dan kelemahan menggambarkan grafik biaya merupakan diagnosisi biaya yang esensial yang seharusnya tidak boleh diabaikan oleh perusahaan. Ada 2 alasan yang menggambarkan kelebihan metode grafik, yaitu yang pertama, visualisasi garis persamaan esensial memberikan perspektif hubungan pemicu dan biaya dapat diwakilkan oleh garis lurus. Dan yang kedua ada visualisasi
ketetapan pemeliharaan pemicu biaya. Dalam penggambaran biaya, memberikan informasi bagi manajemen apakah manajemen tepat atau salah dalam menentukan pemicu biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Yusuf akan membawakan materi selanjutnya, yaitu metode titik tertinggi dan terendah. Metode titik tertinggi dan terendah merupakan metode estimasi unsur variabel dan tetap biaya campuran dengan mengidentifikasi biaya yang berubah dan yang tidak berubah dengan perubahan aktivitas antara tertinggi dan terendah. Metode titik tertinggi dan terendah memiliki beberapa tahapannya. Yang pertama, menyusun data aktivitas dan biaya historis yang terjadi dalam berbagai periode pengamatan. Lalu yang kedua, identifikasi aktivitas tertinggi dan biaya tertinggi, dan identifikasi aktivitas terendah dan biaya terendah. Lalu yang selanjutnya, menentukan biaya variabel. Biaya variabel merupakan pembagian perubahan aktivitas dengan perubahan biaya. Lalu yang selanjutnya, yang menetapkan biaya tetap. Biaya tetap merupakan selisih antara biaya titik tertinggi dengan biaya hasil perkalian tarif biaya variabel dengan aktivitas tertinggi, atau selisih antara biaya titik tertinggi dengan biaya hasil perkalian tarif biaya variabel dengan aktivitas terendah. Metode titik tertinggi dan terendah memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu sederhana dan mudah diterapkan. Tetapi kelemahannya juga yang pertama, hanya menggunakan 2 titik aktivitas sehingga menghasilkan hasil yang kurang akurat. Lalu kemudian yang kedua, kemungkinan aktivitas tertinggi tidak selalu diikuti dengan biaya tertinggi. Begitu juga sebaliknya, kemungkinan aktivitas terendah tidak selalu diikuti dengan biaya terendah. Selanjutnya, metode regresi kuadrat terkecil. Metode ini mengasumsikan bahwa hubungan antara aktivitas dan biaya bersifat linear. Persamaan dari regresi metode kuadrat terkecil adalah Y sama dengan A ditambah B dikali dengan X. Nah, metode ini memiliki kelebihan, yaitu setiap titik data aktivitas dan biaya aktivitas tersebut dipertimbangkan dalam menentukan biaya variabel dan tetap, lalu mampu mengatasi kelemahan dari metode titik tertinggi dan terendah. Tetapi kelemahannya yaitu tingkat kerumitan dari metode ini yang sangat tinggi. Namun dengan bantuan alat analisis, hal ini dapat diatasi. Selanjutnya yaitu estimasi biaya. Estimasi biaya sendiri merupakan proses menaksirkan hubungan antara biaya dan pengarah biaya yang menyebabkannya. Lalu tujuan utamanya adalah untuk mengatur biaya-biaya, pembuat keputusan, dan untuk merencanakan dan menetapkan standar. Estimasi biaya sendiri memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu industrial engineering method, atau menganalisa hubungan antara output dan input dalam bentuk fisik. Lalu selanjutnya yaitu convergence method, yaitu berdasarkan analisis dan pendapat mengenai biaya dan cost driver yang dikumpulkan dari berbagai departemen dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu account analysis method, yaitu mengklasifikasikan akun biaya pada buku besar pembantu sebagai biaya variabel fixed atau campuran sesuai dengan level aktivitasnya. Lalu yang terakhir, quantitative analysis method, yaitu menggunakan metode matematis formal untuk menyesuaikan fungsi biaya dengan observasi data masa lalu. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.